Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tentram, hati ini menjadi damai. Yang kita inginkan di atas permukaan bumi ini, di dalam menjalani kehidupan ini adalah ketenangan, kedamaian. Apalah arti harta banyak, apalah arti rumah mewah, mobil mewah, harta berlimpah, tetapi jika ketenangan dan kedamaian tidak kita rasakan, maka itu hampa rasanya. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan kesempatan kepada kita, dan kesempatan berharga yang kita rasakan adalah pada subuh ini kita berada di dalam masjid ini. Allah berikan kesempatan itu kepada kita, dan kita patut berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita juga berada di bulan ini. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk kembali berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang di dalamnya ampunan Allah sangat besar. Maka marilah sama-sama hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi kesempatan yang ada, yang Allah berikan kepada kita, hanya tinggal beberapa hari lagi. Marilah kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita berada di bulan Ramadan. Kita tingkatkan kuantitas dan juga kualitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari perkara-perkara yang ringan saja, dari perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Kita tingkatkan secara kuantitas, kita tingkatkan juga secara kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kemudian berikutnya selawat dan salam senantiasa mengalir ke pangkuan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling mulia, sosok yang memiliki keluarbiasaan yang tiada tara dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bahkan bukan hanya saja muslim yang mengakui kehebatan beliau, para kolumnis barat juga mengakui kehebatan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sejarawan menganggap baginda Rasul, misalnya Philip Kahiti sejarawan barat, menganggap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the great man in the world, manusia teragung yang pernah lahir di atas permukaan bumi ini. Kepemimpinan beliau itu diakui oleh dunia. Bahkan suatu masa berkat kepemimpinan beliau berhasil menguasai 2/3 dunia. Peradaban Islam maju pada saat itu di bawah kepemimpinan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teladan yang paling baik untuk pemimpin di atas permukaan bumi ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali beberapa menit ke depan izinkan saya menyampaikan beberapa perkara sederhana. Yang perkara sederhana ini barangkali sudah sering kita dengar disampaikan oleh para penceramah, oleh para dai. Namun barangkali perkara-perkara sederhana ini mampu mewarnai kehidupan sosial kita di dalam bermasyarakat. Apa tema yang kita angkat pada subuh yang mulia ini? Temanya adalah implementasi sikap al-izar di dalam kehidupan sosial kita. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema ini diambil? Yang pertama, mengingat negara kita, daerah kita, lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lingkungan kita. Baik itu ketimpangan yang sifatnya biasa menurut kita,
tetapi memiliki efek yang luar biasa. Baik itu ketimpangan-ketimpangan yang dimulai terjadi di tingkat pusat, tingkat kabupaten kota, di tingkat wilayah yang besar, di tingkat perkotaan, bahkan di dalam desa, kampung, bahkan di dalam keluarga kita. Konsep al-isar ini telah terjadi pergeseran nilai atau malah hilang sama sekali di dalam kehidupan kita. Hadirin, kita tahu bahwa ketimpangan-ketimpangan yang terjadi itu, misalnya kita melihat korupsi terjadi di negara kita sudah sangat luar biasa, dan itu merugikan negara, merugikan kita rakyat. Dan yang paling parah, ketimpangan hukum juga terjadi jika korupsi dilakukan oleh para pejabat tinggi dengan miliaran rupiah rugi negara, tetapi hukumannya tidak setimpal. Tetapi bila pencurian yang dilakukan oleh orang miskin, yang pencurian itu dilakukan hanya untuk mengganjal perutnya, tetapi mendapat hukum yang tidak setimpal. Hukum di negara kita memiliki ketimpangan, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemudian di sisi yang lain, hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali terjadi perampokan, pencurian, pemerkosaan, bahkan ketimpangan-ketimpangan juga terjadi di dalam keluarga kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan data terakhir, ada ribuan kasus KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga itu terjadi di dalam keluarga-keluarga yang ada di negara kita. Kekerasan itu dilakukan oleh suami kepada istrinya, kekerasan itu juga dilakukan oleh istri kepada suaminya, ibu kepada anak, anak kepada orang tuanya. Kekerasan-kekerasan ini didata oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Artinya, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam keluarga kita juga terjadi begitu banyak ketimpangan-ketimpangan. Lalu apa yang hilang dari ketimpangan-ketimpangan itu? Yakni penerapan konsep al-isar. Ma makna al-isar? Al-isar oleh para ulama tasawuf menyebutkan bahwa al-isar bermakna suatu sikap yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri meskipun dia sedang dalam kesulitan. Dan para ulama tasawuf menyebutkan juga bahwa lawan daripada konsep al-isar ini adalah kikir atau bakhil. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 untuk menjelaskan tentang konsep al-isar ini. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan kepentingan-kepentingan orang-orang muhajirin di atas kepentingan dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka sedang dalam keadaan kesusahan atau sedang dalam keadaan kesulitan. Hadirin, para ulama tafsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan kisah orang-orang Ansor yang menerima kedatangan hadirnya orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansor meskipun dirinya sedang dalam kesusahan, mereka menerima orang-orang muhajirin, golongan muhajirin, meskipun mereka tahu, orang-orang Ansor itu tahu bahwa golongan muhajirin ini adalah orang miskin, tetapi orang-orang Ansor itu sanggup membagi tempat tinggal mereka, kemudian juga membagi harta ghanimah, harta peperangan dengan orang-orang muhajirin. Padahal mereka juga sedang membutuhkan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bertanya kepada orang-orang muhajirin, bertanya kepada orang-orang Ansar pada saat itu,
Wahai orang-orang Ansor, kalian tahu bahwa orang Muhajirin adalah orang miskin. Apakah kalian sanggup lebih dari itu? Apakah kalian sanggup lebih dari hanya memberikan tempat tinggal dan membagi harta ghanimah dengan mereka? Apa yang harus kami kerjakan wahai Rasulullah, kata orang-orang Ansor? Sudikah kalian bekerja untuk orang Muhajirin, melaksanakan pertanian bercocok tanam untuk orang-orang Muhajirin, dan hasil dari kerja kalian ini, hasil dari pertanian ini, kalian serahkan, kalian berikan kepada orang-orang Muhajirin? Lalu apa yang dijawab oleh orang-orang Ansor? Kami bersedia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu. Tamu yang hadir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan lapar. Tamu ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sedang sangat lapar, saya membutuhkan makanan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makanan di rumah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin yang dimuliakan oleh Allah memanggil para istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan di rumah?" Kemudian para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita tidak ada apa-apa. Yang ada hanya air putih saja." Mendengar apa yang disampaikan oleh para istri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pengumuman kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang bersedia menerima tamuku ini?" Kemudian salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah, menjawab, "Saya ya Rasulullah bersedia menjamu tamumu ini." Kemudian Abu Talhah membawa tamu tersebut ke rumahnya, dan Abu Talhah bertanya kepada istrinya yang bernama Ummu Sulaim, "Wahai istriku, kita kedatangan tamu dan dia sangat lapar. Apakah di rumah ada persediaan makanan?" Ummu Sulaim, istri dari Abu Talhah radhiyallahu an, menjawab, "Wahai suamiku, di rumah kita juga tidak ada persediaan makanan. Tidak ada apa-apa yang dapat kita suguhkan. Tapi ada sedikit makanan. Tapi makanan itu hanya cukup untuk anak kita, wahai suamiku." Kemudian Abu Talhah radhiyallahu an melihat kondisi di rumahnya yang seperti itu. Beliau memiliki inisiatif menyampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, tidurkanlah anak-anak kita." Abu Talhah menyuruh istrinya untuk menidurkan anak-anaknya. Kemudian setelah anaknya itu tidur, Abu Talhah menyampaikan, "Ambilkan makanan anak kita itu, masaklah dan suguhkan kepada tamu kita." Kemudian istrinya memasak makanan itu, kemudian menyuguhkan kepada tamunya. Sebelum makanan itu disuguhkan, Abu Talhah mematikan lampu. Untuk apa lampu ini dimatikan? Agar tamu itu tidak melihat piring kosong yang berada di depan Abu Talhah dan istrinya, sementara hanya ada satu piring yang berisi makanan anaknya itu disuguhkan kepada tamu. Untuk apa ini dilakukan oleh Abu Talhah? Agar ketika tamu memakan makanan itu, dia tidak segan karena tidak ada makanan di depan Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim. Sampai segitunya dilakukan oleh Abu Talhah dan Ummu Sulaim terhadap tamu. Mereka memberikan makanan yang makanan itu untuk anaknya kepada tamu yang sudah kelaparan. Hingga pada malam itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Talhah dan Ummu Sulaim beserta anaknya itu tidur dalam keadaan lapar. Kemudian pada esok paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Abu Talhah dan Ummu Sulaim tidak menceritakan kejadian semalam hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tahu
apa yang sudah terjadi pada waktu malam tadi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Talhah? Wahai Abu Talhah, apa yang engkau ketahui? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala begitu senang, tertawa melihat apa yang telah engkau lakukan semalam. Allah senang dengan apa yang dilakukan oleh Abu Talhah, yakni memberikan makanan kepada tamu yang sudah sangat lapar, sementara mereka menahan lapar, tidur dalam keadaan lapar. Allah senang, artinya Abu Talhah menerapkan konsep al-isar di dalam kehidupannya, yakni mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri, meskipun dia sedang membutuhkan itu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran dari kisah Abu Talhah dan Ummu Sulaim ini? Pelajarannya adalah di dalam kehidupan kita tentunya harus mementingkan kehidupan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau tidak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi saat ini, korupsi yang merajalela, itu adalah bagian dari hilangnya konsep al-isar. Orang yang korupsi itu tidak pernah mementingkan kepentingan orang lain, yang dia pentingkan adalah kepentingan dirinya sendiri. Maka dia mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Di dalam keluarga, hadirin, kalau saja kita melaksanakan konsep al-isar ini, misalnya begitu indah keluarga kita. Contoh kecil misalnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana suami mementingkan kepentingan istri, begitu juga bagaimana istri mementingkan kepentingan suami. Istri ketika suaminya pulang, dia tidak makan dahulu sebelum suaminya makan terlebih dahulu. Dia duduk di samping suaminya, melihat suaminya makan, menyantap makanan yang sudah dihidangkan oleh istrinya. Maka kehidupan keluarga ini serasa begitu indahnya. Begitu juga bagaimana anak mementingkan kepentingan orang tua, orang tua juga mementingkan kepentingan anaknya. Bahkan hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep al-isar ini juga dekat dengan kedermawanan, yang konsep ini harusnya dilaksanakan oleh kita semua di bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwa Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari lagi, dan begitu banyak orang yang sedang mempersiapkan Ramadan, meskipun sebenarnya kita lupa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sibuk mempersiapkan gorden baru, kita sibuk mempersiapkan ruang tamu baru, kita sibuk mempersiapkan rumah yang baru, kita perbaharui catnya, kita sibuk mempersiapkan baju baru untuk kita dan anak-anak kita. Semuanya itu adalah kepentingan kita sendiri, tetapi kita lupa bahwa ada kepentingan lain yang juga harus kita perhatikan, hadirin. Ada orang-orang di sekitar rumah kita, ada fakir-fakir miskin di sekitar rumah kita, ada anak-anak yatim di sekitar lingkungan kita, yang mereka juga membutuhkan uluran tangan kita. Jangan biarkan, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak yatim kita melalui Ramadan ini begitu saja, mereka nanti melalui hari raya Idul Fitri begitu saja, tanpa ada satu pasang pun baju baru yang dikenakannya. Atau bahkan hari megang nanti mereka tidak merasakan daging, lezatnya daging sebagaimana yang kita rasakan. Kalau konsep al-isar ini hilang di dalam diri kita, hilang di dalam keluarga kita, hilang di dalam lingkungan masyarakat kita, maka akan begitu banyak orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang termarginalkan, karena kita hanya mementingkan diri kita saja, namun melupakan kepentingan-kepentingan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mencintai orang-orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya, meskipun dia sedang membutuhkan itu, asalkan kepentingan itu tidak memberikan mudarat kepada dirinya. Walaupun demikian, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mementingkan kepentingan orang lain itu di dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan ibadah tentu kitalah terlebih dahulu yang harus melaksanakannya.
Contoh kecil misalnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sholat berjamaah, maka kitalah yang terlebih dahulu maju ke saf yang pertama. Jangan kasih tangan begini, silakan orang lain yang maju duluan. Bukan seperti itu konsep al-isar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita yang terlebih dahulu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang Allah lipat gandakan pahala. Waktu hanya tinggal beberapa hari lagi. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerapkan konsep al-isar, memperhatikan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, fakir, miskin, anak yatim yang perlu kita santuni. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi sendiri dan juga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.